Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Ibrahim ibna Abdillah innahu sami'a alayya ibna Abi Thalib yaqulu nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'atil Qur'ani wa ana raki'un aw sajidun. Artosipun an Ibrahim ibna Abdillah utawi hadis menika bersumber saking Ibrahim bin Abdillah anahu satemene Ibrahim sami'a wis krungu sapa Ibrahim krungu alaya ing atase Ali ibna Abi Thalib Ali bin Abi Thalib yaqulu berkata sapa Ali naha wis nglarangi marang ingsun nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nglarang qiraatil Quran yaiku nglarang maca Quran wa ana dan padahal ingsun rakiun dalam keadaan ruku au sajidun atau dalam keadaan sujud. Hadis bersumber dari Ibrahim bin Abdullah bahwa ia mendengar Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang saya, melarang membaca Al-Quran di saat aku sedang ruku atau sedang sujud. Para hadirin, hadis kala wau kula paringi tema judul inggih menika bab larangan membaca Al-Quran pada waktu kita sedang rukuk atau pada waktu kita sedang sujud. Jadi jelas hadis kala wau isinipun inggih menika mengenai larangan, yaitu kita itu dilarang membaca Al-Quran. Loh, Al-Quran dibaca kok malah dilarang? Iya, dilarang pada tempat-tempat tertentu. Pada tempat-tempat tertentu Al-Quran dianjurkan untuk dibaca, tapi pada tempat-tempat tertentu Al-Quran juga dilarang untuk dibaca. Salah satu di antaranya tempat yang dilarang ialah di mana tempat yang akan dijelaskan pada kesempatan pagi ini. Para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat pada dua posisi atau pada dua tempat, yaitu posisi rukuk dan posisi sujud. Pada waktu rukuk ternyata kita itu dilarang membaca Al-Quran. Pada waktu sujud kita juga dilarang membaca Al-Quran. Oleh karena sudah ada keterangan yang jelas bahwa ketika rukuk dan sujud kita itu dilarang membaca Al-Quran, maka kita seyogyanya tidak usah membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Jadi di saat kita sedang rukuk dan sujud dilarang membaca Al-Quran. Siapa yang melarang? Ya Gusti Allah melalui nabinya. Pada posisi rukuk dan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membaca Al-Quran di dalamnya. Larangan tersebut menggambarkan
bahwa doa-doa sholat itu sudah patok bangkrong. Patok bangkrong dari sononya sudah diatur Gusti Allah, kita tinggal mempraktekkan saja. Oleh karena itu, doa-doa sholat tersebut tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, harus pas, persis seperti yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi podo, dongane sholat wong sak donya podo, Mekah Arab Medina ngembok podo, harus sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beda negara, sama bacaan sholat. Kalau di luar sholat, Al-Quran boleh dibaca di dalam rumah, boleh dibaca. Apik omah sampean sampean ge maca Al-Quran, apik ganteng, sae, gono elake. Malah omah sing gak tau juga maca Quran, keterangane agama kaya dibar kaya dene kuburan. Nek kapan omah sampean diibarat kaya dene kuburan, aja gawe maca Quran, masya gedhong magrong-magrong ndek jerone akeh donya bronoe, tapi ku sepi kaya dene kuburan. Nek kapan gak tau gawe maca Quran, mula omah sampean gawe maca Quran bendina nek iso, gak iso seminggu pisan, pokoknya aja sampai gak blas. Al-Quran juga boleh dibaca di dalam musola. Musola ge maca Quran tepak apik kenek sae. Wong langgar diapa maneh kapan gak dimaca Quran, kapan ge jogetan, ge orkesan, malah gak tepak, malah gak pantes. Sing apik ya gawe ngulang ngaji. Al-Quran juga boleh dibaca di dalam masjid, malah panggonane omahe Gusti Allah ya masjid iki. Digawe apa masjid iki ya ge maca Quran, ge salat jamaah, ge pengajian. Al-Quran juga boleh dibaca di dalam madrasah, di dalam sekolah, nggih kenek. Contohnya madrasah mi 4 ngembok bendina ge maca Quran, esuk ge maca Quran, awan ge maca Quran, sore ge maca Quran. Nah, ini termasuk menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Akan tetapi di dalam sholat, Al-Quran tidak boleh dibaca dalam semua gerakan sholat. Dalam keadaan sholat, Al-Quran hanya boleh dibaca pada gerakan berdiri saja. Yaitu setelah takbir, kita membaca doa iftitah, lalu kita membaca surat Al-Fatihah, dan kemudian dilanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran, dibaca yang mudah dan dibaca yang pendek. Tadi sampean kapan sholat, ojo maca Quranku sing ewa, sing gampang wae sing diwaca, terus ojo sing dawa-dawa, sing endek-endek, terutama nih kapan dadi imam. Berdiri dalam sholat pada rakaat yang pertama, disitulah kita boleh membaca Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Berdiri dalam sholat pada rakaat yang kedua, disitulah kita boleh membaca Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Berdiri dalam sholat pada rakaat yang ketiga, kita cukup membaca surat Al-Fatihah tanpa dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Berdiri dalam sholat pada rakaat yang keempat, kita cukup membaca surat Al-Fatihah saja tanpa harus dilanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian berarti hanya dalam 2 posisi saja kita itu boleh membaca Al-Quran dalam sholat, yaitu posisi saat kita berdiri pada rakaat yang pertama dan posisi saat kita berdiri pada rakaat yang kedua. Selebihnya pada rakaat yang ketiga dan keempat, kita itu cukup membaca surat Al-Fatihah saja.
Sebagai inti hadis yang saya baca memberikan pengertian kepada kita semua bahwa dalam situasi rukuk dan sujud kita itu dilarang membaca Al-Quran. Pada waktu kita rukuk, kita harus membaca doa rukuk. Kita tidak boleh membaca Al-Quran. Pada waktu kita sujud, kita harus membaca doa sujud. Kita tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau begitu berarti meskipun membaca Al-Quran itu baik, tapi tidak boleh dibaca di sembarang tempat. Ada tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, namun ada juga tempat-tempat yang kita itu dilarang untuk membaca Al-Quran, yaitu tempat di saat kita sedang rukuk dan tempat di saat kita sedang sujud. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam kegiatan sholat kita sehari-hari. Sekian, terima kasih, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.